Ya, hanya sebatas itu ya berarti ya. Makanya setelah ada pemahaman membaca dan menulis, Perpustakaan Nasional mengembangkannya menjadi inklusi. Jadi ada literasi inklusi. Biar apa? Setelah kita membaca, kita menulis, ada perkembangannya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih santai, bolehkah saya mendengarkan suara dari kalian, suara semangat kalian? Boleh? Diizinkan? Diizinkan. Nah, ketika saya bilang salam literasi, jawablah literasi inklusi. Oke? Ketika saya mengatakan literasi inklusi, jawablah buka, baca, pintar, berkarya. Paham? Ingat? Oh, lupa. Saya ulangi lagi. Salam literasi, jawabnya literasi inklusi. Ketika saya menyampaikan literasi inklusi, jawabnya baca, buka, pintar, berkarya. Ingat? Saya coba dulu. Salam literasi. Literasi inklusi. Literasi inklusi. Baca, buka, pintar, berkarya. Ya, suaranya yang laki-laki bisa diputar lebih keras sedikit. Bisa? Bisa enggak, Mas? Insya Allah. Oke, saya ulangi ya. Salam literasi. Literasi inklusi. Literasi inklusi. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, baik. Setelah kalian tadi memahami literasi itu berarti berkaitan dengan berbahasa. Kita sudah bisa membaca, menulis, pintar. Setelah membaca, kita otomatis akan mendapatkan informasi, iya atau tidak? Iya. Setelah pintar, tidak hanya pintar saja, tapi berkaryalah dari apa yang telah kalian baca. Misalnya, ini namanya Dek siapa yang baju kunyit? Via. Misalnya Dek Via membaca mengenai puisi karya, biasanya membaca bukunya siapa? Oh, sudah menulis buku. Nah, biasanya membaca punya siapa? Buku saya sendiri. Buku saya sendiri. Ya nggak apa-apa. Berarti itu memotivasi diri sendiri. Misalnya Mbak Via ini membaca buku punyanya Ahmad Tohari, katakanlah begitu. Nah, dari membaca yang biasanya menciptakan puisi siapa, Mas? Sapardi ya. Sapardi Djoko Darmono ya. Oh iya, Darmono almarhum. Nah, misalnya Mbak Fian membaca puisi dari bukunya Pak Sapardi. Kemudian dari buku tersebut saya tertarik nih untuk menciptakan puisi. Nah, itulah yang dinamakan inklusi. Jadi inklusi itu, buku itu bisa mempengaruhi pikiran kita untuk bertindak. Bisa dipahami? Bisa. Jadi setelah kita membaca apa yang telah kita pahami, mendapatkan informasi, kita realisasikan ilmu tersebut. Misalnya, ini yang D, warna pink namanya siapa? Izul. Izul. Nah, di Izul membaca buku memasak kue kering atau nastar. Nah, setelah itu di Izul mencobanya. Itu namanya berkarya. Kemudian kok berhasil nih? Saya mau mengajari teman-teman saya untuk membuat nastar. Barangkali nastar tersebut jadi sebuah produk. Kemudian produk tersebut bisa dibawa ke pasar gratis. Udah pernah ikut belum? Tidak apa-apa deh, saya tidak dengar. Tidak apa-apa. Semangat itu perlu deh, walaupun salah ya. Ya begitu. Di sini ada yang pernah ikut pasar gratis belum? Siapa yang sedang angkat tangan? 1, 2, 1000 orang yang ikut berarti. Ya, yang ikut lebih banyak. Nah, kapan-kapan ikut Mas Junda sama Mbak Nisa untuk kegiatan pasar gratis. Nanti biar tahu, seru pasti. Nah, kemudian apalagi Mbak yang bisa dijadikan inklusi literasi bagi anak-anak ini MA ya? Nah, MA.
kalian sudah mencapai tingkatan MA, pasti melewati SD tidak? Melewati. Ada yang akselerasi sampai MA? Ada? Tidak ada. Pasti melewati SD dulu, SMP dulu, baru SMA gitu ya. Nah, ketika kalian sudah melewati SD, otomatis kan paham pelajaran SD. Nah, bisa kalian terapkan di tempat ini. Misalnya Mas Juna, saya mau membantu inklusi nih untuk dari literasi, saya mau mengajari membaca Al-Quran untuk anak-anak di dukuh ya Mas ya, atau desa Ngagel. Nah, di desa Ngagel, Mas Juna, saya mau berliterasi, berinklusi kepada masyarakat, mengajarkan ngaji untuk anak-anak di sini, boleh enggak? Silahkan tawarkan diri kalian ke Mas Juna. Enggak apa-apa, bareng-bareng proyekan, walaupun muridnya cuma 3 dulu itu enggak apa-apa. Itu namanya inklusi. Saya mau sedikit cerita mengenai desa Celuak. Tahu Celuak? Tahu. Celuak itu mendapatkan bantuan 50 juta dari Kemendikbud karena ditunjuk sebagai kampung literasi. Ya awalnya ya kumpulan-kumpulan gini. Mereka membentuk kegiatan ngaji budaya. Jadi budaya-budaya di Celuak itu dijadikan satu, kemudian dibahas, ada yang menunjukkan juga. Jadi di list, oh ini budaya-budayanya, nah kemudian didiskusikan. Setelah dari budaya kan berarti otomatis dari desanya sendiri ya, tidak mengambil dari luar daerah, itu masih desanya sendiri. Baru mereka menaikkan level ke melek politik. Jadi ke melek politik itu lingkupnya itu lebih besar lagi, membahas masalah politik-politik yang berkembang di Indonesia. Nah dari situ kemudian di Celuak juga itu mengembangkan pelatihan warung online untuk ibu-ibu. Di sini ada UMKM Mas Juna? Ada. Apa UMKM-nya? Apa? Banyak. Contohnya? Ceripeng. Nah, ceripeng. Itu sudah PIRT semua. Nah, tugas kalian, enggak apa-apa masih muda-muda, Mbak, saya masih kecil kok disuruh kayak gitu-gitu, ya enggak paham toh Mbak. Saya aja pusing mikir sekolahan kok disuruh gitu-gitu. Enggak usah pusing. Nanti barangkali jalan kalian lurus karena ini kan tidak tahu begitu kan, berkah untuk masyarakat kan baik ya, banyak pahala ya. Ya itu tanah ya, dicoba. Jadi di Celuak begitu, dia ada pelatihan warung online, misalnya menyajikan produk-produk mereka di Bukalapak, di Shopee, di Tokopedia dan lain-lainnya. Jadi pelatihan-pelatihan seperti itu. Kemudian ada pelatihan juga untuk mendapatkan label halal, untuk mendapatkan pengakuan dari BPOM itu ada. Di sini yang paling besar umurnya berapa? 17. Berapa Dek? 17. Berapa? 17. Mas Juna berapa? Oh 16. Berarti tua ini adiknya. Belum nikah Dek? Oh belum, kasihan sekali. Ya enggak apa-apa, semoga segera mendapatkan jodoh ya. Sering-sering kumpul di sini Dek, barangkali dapat jodoh. Tinggal mirip ini ada banyak perempuan. Nah ini juga bisa jadi inklusi ya Mas ya. Karena kegiatan berdiskusi akhirnya dapat jodoh gitu ya, mempengaruhi. Nah begitu. Terus kemudian saya cerita lagi yang di Celuak ya. Di Celuak itu ada juga kegiatan mengelesi, mengaji adik-adik di sana. Ya dari pemuda-pemuda yang masih sekolah-sekolah, kalian bisa kalau sekadar mengajari alif ba tak bisa kan? Bisa. Nah, di sini banyak anak-anak enggak? Banyak. Nah, nanti minta izin ke Mbak Risa atau ke Mas Juna, boleh enggak di sini dijadikan tempat untuk mengaji gitu. Biar berkah ya Mbak Risa ya. Iya, nah begitu. Terus ada juga les-lesan untuk anak-anak yang pelajaran umum. Jadi tidak hanya mengaji saja, ada pelajaran umumnya juga. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebutlah Celuak akhirnya mendapatkan 50 juta itu dari Kemendikbud gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Masih muter-muter, apa tambah inklusi itu toh, kok saya tidak paham gitu. Ada yang masih bingung. Saya sendiri juga bingung. Karena apa? Ketika kita melaksanakan inklusi, kalau tidak ada modalnya,
itu sangat usahawan. Modalnya berarti keikhlasan. Nah gitu, berarti udah tahu semua ya. Berarti mulai besok Mas Juna membuka ini ngomongan, siapa nih yang mau berinklusi, misalnya di Izul, Mas Juna saya mau mengajarkan ngaji untuk anak-anak sini sama teman-teman saya, boleh nggak 10 menit saja atau 30 menit saja, itu tidak apa-apa. Atau enggak mengajarkan mengajari Mas Juna juga tidak apa-apa. Atau enggak gini, ini yang paling biasa kita temui di sini, memegang hati semua, ada yang pernah pacaran? Ya Allah, Masya Allah, tidak pernah pacaran beneran? Tidak pernah ya. Tapi pernah berantem sama sahabatnya, pernah enggak? Pernah ya, sampai membuat status di WA, pernah enggak? Oh enggak pernah, alay itu. Alay banget. Ya Allah, kesinggir ya Mas Juna ya? Kesinggir. Nah, jadi misalnya kalian dalam keadaan hati yang seandainya hari ini saya bahagia, kalian bisa juga untuk menciptakan puisi di hari itu. Ini ya yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti bisa belajar ke Mbak Fia. Iya, Mbak Fia. Bisa belajar ke Mbak Fia gimana cara menciptakan puisi. Nah, gitu. Jadi dari sehari-hari yang biasa kita alami, misalnya saya sendiri, saya mengalami bahagia nih hari ini, bisa mengungkapkannya melalui kata-kata. Nggak usah pakai bahasa yang muluk-muluk dulu, nggak usah. Misalnya gini, saya hari ini sangat bahagia melihat kedua orang tuaku tersenyum lebar karena aku meraih prestasiku. Itu kan bahasa yang biasa kan? Nah, dari situ dulu. Nanti baru lambat laun barangkali Mas Juna menyediakan cara membuat puisi yang baik. Nah, bisa membaca dari situ, kata-katanya dikumpulkan, kata-katanya diperbaiki, jadilah sebuah buku antologi puisi yang nantinya bisa dibaca orang lain. Itu dinamakan inklusi. Mudahnya adalah inklusi itu dari 4 kata tadi: membuka buku, membaca buku, pintar, berkarya. Jadi nggak usah memahami inklusi susah-susah, itu nggak usah. Itunya dari 4 tadi saja: buka, baca, pintar, berkarya. Kalau biasanya kan literasi itu hanya sebatas membuka, merangkum, atau enggak menulis kembali gitu kan ya, atau kita menyimpannya dalam otak yang nanti 2 tahun 3 tahun lagi akan lupa gitu. Semakin banyak yang dibaca, semakin banyak yang lupa, biasanya begitu ya. Iya atau tidak? Ya, di sini yang paling suka baca puisi siapa? Udah ada. Oh, berarti ini bukan generasi milenial yang galau-galau, berarti bukan. Yang suka membaca Al-Quran semua itu mesti, soalnya cahaya-cahayanya itu loh pada ini. Masya Allah, berarti ahli surga. Bapak, berarti ini, oh iya, Mas Juna juga ahli surga katanya. Berarti ini yang paling dekat, yang paling bisa ini melesi teman-teman yang ada di sini, yang masih TK atau TPA. Ada sekolah sore enggak Mas di sini? Dunia ada. Free-nya biasanya sore, berarti anak-anak punya adik enggak? Umur berapa? 4, 6, 7, 8, 9? Iya, enggak apa-apa. Ya diratani, enggak apa-apa. Nah, nanti misalnya adiknya yang siapa tadi umur 4 tahun, dia gini angkringan kobar iki saiki buka anu lho, les-lesan maca Al-Quran gratis, tak usah bayar. Tapi pengen kopi sangu dhewe. Beli di Mas Juna maksudnya, sangu duitnya kok ibu gitu. Nah, nanti boleh begitu kan. Yang ngajari aku loh, Dek. Biasanya tapi adiknya kalau ketemu Mbak Yuni enggak mau ya. Soalnya disengini terus ya, Mbak Yuni. Berarti Mbak Yuni kena galak-galak Mas. Materi. Ya, tapi kalau sama anak-anak yang lain biasanya baik-baik gitu. Ya saya juga gitu, sama adik saya juga gitu. Galak ekol, tapi kalau sama yang orang lain baik. Nah, jadi yang paling dekat ini, yang paling mudah adalah tadi melesi anak-anak di sini.
Nah kemudian kegiatan inklusi lainnya apa? Kalau diskusi atau ngaji budaya ya masih ini ya, kan sudah dilaksanakan. Barangkali nih tahun depan sini bisa dapat bantuan dari Kemendikbud 50 juta kan lumayan ya mas ya. Oh nggak mau? Oh nggak lumayan, kurang katanya. Nggak apa, di Celuak itu juga bentuknya TBM, Taman Baca Masyarakat. Nah TBM itu apa mbak? TBM itu tataran paling bawah. Jadi kan ada kok dalam literasi itu kita memiliki wadahnya itu ada perpustakaan, itu yang paling besar. Perpustakaan itu ada perpustakaan nasional, daerah, dan juga desa. Selanjutnya ada komunitas, kemudian baru ada TBM itu Taman Baca Masyarakat yang skupnya lebih kecil dari perpustakaan. Nah gunanya apa? Gunanya ya untuk menyimpan buku tentang inilah rujukan masyarakat dalam mencari informasi. Memang untuk jumlah bukunya tidak banyak memang, tapi setidaknya membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi begitu. Nah jadi gimana nih mbak biar mengembangkan TBM-nya gitu ya Mas Yuna ya? Cari buku dulu. Gimana mendapatkan buku? Barangkali di sini adik-adik yang udah lulus SD. Saya anak terakhir mbak, tidak punya adik. Saya punya buku nih, boleh nggak disumbangkan ke sini biar untuk belajar adik-adik yang di desa ini? Itu boleh, silakan kalau mau disumbangkan begitu. Kalau tidak mau ya bangetan berarti kalau nggak punya adik kok nggak mau menyumbangkan. Tapi ya tidak apa-apa, itu hak kalian. Nah setelah itu apalagi mbak yang untuk kece mbak kegiatan inklusi ini, masa kegiatannya rame-rame semua bisa. Kalian punya ember kayak gitu, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Boleh maju, boleh diambil, tapi nggak boleh bawa pulang, bayar soalnya. Nah kayak gitu, itu pernah melihat ikan lele ditaruh di situ, dikasih kangkungnya ditaruh di gelas plastik, muter, terus dalamnya dikasih lele. Punya bayangan tidak? Saya gambarkan di sini ya. Ini kan ember. Bisa lihat nggak? Ini berarti stres semua. Nah, kok nggak ada makanya kok bisa melihat ini dari mana? Saya juga ikut stres. Ya Allah, ini udah sore sih ya. Jadi ya, saya juga kebawa stres ini berarti. Nah jadi ember itu nanti bisa diisi lele, bibit lele, tapi jangan yang kecil-kecil banget, nanti gedenya lama. Paling harganya cuma berapa ribu. Di atasnya itu nanti dikasih kangkungnya itu ditaruh di gelas plastik. Perpustakaan saya itu saya sedikit cerita ya, ada 11 kegiatan inklusi, apa saja? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada? Pengen tahu? Nggak mau tahu ya sudah. Tapi saya mau kasih tahu ya, nanti mau nyantol atau tidak pokoknya saya kasih tahu. Yang pertama itu ada bukan milea. Bukan milea itu berarti Dilan. Kalau nggak ketahui berarti tidak pernah nonton Dilan. Tidak pernah ya udah. Nanti download sampai rumah. Bukan nilai itu kepanjangannya itu budidaya ikan mi gurami lelele anyar nila, ditaruh di depan sungai perpustakaan saya. Nah itu dikembangkan oleh Karang Taruna. Jadi dalam literasi inklusi kita jangan kerja sendiri. Kayak tadi Mas Juna ngajak, bener foundernya Mas Juna bener, tapi kan Mas Juna nggak bisa ngelakuin sendiri. Bisa mengajak ini adik-adik yang cantik-cantik, adik-adik yang ganteng-ganteng di belakang sana. Amin. Berarti sekarang nggak ganteng kok dek? Oh belum, karena belum payu ya. Masih cantik, tidak apa-apa. Jelek. Yaudah, tidak apa-apa. Mau jelek, mau ganteng, mau cantik, tetap manusia.
Ya, yang penting jadi orang kan ya. Kalau nggak jadi orang ya berarti jadi setan lagi. Nah begitu, tadi saya mana? Oh, perpustakaan saya. Terus ada juga bonsai. Bonsai itu kebun sayuran. Ada juga nadiku. Nadiku itu rebana di hatiku. Jadi di sana ada yang bisa rebana satu orang itu, terus ngajak anak-anak kecil tiap hari Jumat nanti diajari rebana. Cuma setengah jam, 1 jam itu udah selesai, gratis. Nanti kalau sudah berkembang baru sekali berangkat 2000 kalau sudah berkembang. Kemudian ada siapa ya saya kok lupa, pokoknya itu pelatihan silat untuk anak-anak. Itu juga ada salah satu yang bisa silat, kemudian dilatih anak-anak di desa itu gitu. Jadi ngambilnya itu satu orang dulu, nanti gandeng gitu. Kalau nggak punya ya minta tolong dulu ke orang, tapi agak berat kalau kita memberi sawi itu agak berat karena keikhlasan tadi modalnya. Jadi yang tergerak hatinya saja, biasanya kan dari desa sendiri. Kemudian ada, saya tuh lupa namanya soalnya aneh-aneh. Kesan pertama itu ketahanan pangan. Jadi kita menanam jagung, menanam ketela. Di sini ketela bahasa Jawanya apa? Oh, telo. Ya, kode berarti telo. Nah di sana nanam telo sama jagung. Itu namanya kegiatannya kesan pertama. Ada bukisa. Bukisa itu seperti les-lesan anak ya, dalam les-lesan mengaji juga ada kalistung anak-anak gitu. Itu tiap hari minggu gitu. Minggu dan Jumat karena di sana kan ada MI sama SD gitu. Kemudian ada Bunina. Bunina itu dengan buku Wanita Bisa. Jadi kita kegiatannya itu ya membuat kerajinan tangan, membuat sabun sunlight, tahu? Nah, sabun sunlight, kemudian membuat keset di sini bahasa Indonesianya apa? Keset, iya keset ya. Yang penting paham semua. Masnya yang belakang paham keset enggak? Apa itu? Keset. Oh iya, laksikil, betul mas. Nah, laksikil tadi membuat itu. Jadi itu tidak hanya anak-anak saja melatihnya, tidak hanya itu. Ada yang paling tua, yang buta aksara pun kita itu ada tempat lesnya untuk buta aksara. Kemudian untuk ibu-ibu, ada juga untuk yang masih SMA. Kemudian ada yang untuk anak-anak yang masih kecil gitu. Kalau yang Bunina itu ada kalistung itu khusus untuk kelas 1 sampai kelas 4 gitu. Ada les nari juga. Sampai sini ada yang mau di sangga atau Mbak kalau buat ini bisa nggak gitu? Ada yang mau mengatakan hal itu? Tidak ada. Bingung ya? Saya juga bingung. Gimana ya enaknya ya? Itu berarti yang paling dekat itu, atau enggak ini melihat Mas Juna ada ikan-ikan banyak itu juga bisa dibudidayakan. Nah, yang paling enak itu apa Mbak? Bin TBM kita itu bisa terdengar suaranya sampai mana-mana. Produk UMKM yang ada di sini dilabeli nama TBM sini. Bu, saya numpang mama boleh enggak? Nah, ketika pasar gratis, jangan hanya menyediakan pasar gratis saja mas, tapi ya nanti kalau itu dibawa ya takut gratis ya, seperti ini ya. Tapi ada stand sendiri yang khusus membawa produk UMKM dari sini. Dilabelinya misal Bu siapa ya, Bu Risa gitu, empeng Bu Risa. Nah nanti di bawahnya itu ada label TBM apa Patra, ya Patra katakanlah begitu. Nah buat komunitas juga namanya ini produk gampang diingat gitu loh mas, dan singkatannya itu mantap. Misal Kobar, komunitas baca rakyat, Kagel apa biar orang itu
mengingatnya itu lebih mudah gitu. Nah kemudian label tadi dicantumkan ke produk tadi biar orang-orang itu wah ini ngageli ketika tinggi produknya kayak gitu. Misalnya ibunya Mbak Fia, Mbak, ibu saya membuat ini Mbak, abon, boleh nggak di apa dilabeli dari TBM sini, boleh nggak? Boleh-boleh saja. Selain yang pertama produknya ibunya Mbak Fia bisa sampai keluar daerah, yang kedua tempat baca ini juga bisa dikenal keluar daerah, gitu, paham? Nah, jadi nanti sampai rumah tanya ibunya, Bu, ibu punya produk UMKM enggak? Tuh nanti biar labelnya disiapkan di sini gitu. Kalau udah siap ya Mas ya. Kalau belum siap ya jangan dipaksakan. Nanti mendak mengkis gitu. Malah mesake nah begitu. Oke? Oke? Ini pada belum makan kok, Dek? Ya Allah, dereng Mas. Tadi siapa yang mendapatkan kopi gratis? Oh, enggak mau. Enggak mau toh? Ya sudah, begitu. Cukup Mas Juna. Aku tambah lagi. Oh, moderatornya ya. Oh gini, pernah mendengar kata-kata ini enggak? Jarimu terlalu sibuk mengetik sedangkan matamu malas membaca. Pernah nggak dengar kata-kata itu? Pernah. Barusan ya? Iya. Siapa yang jarinya terlalu sibuk mengetik daripada malas membaca? Jujur. Kalau saya sih iya, soalnya saya lebih suka baca WA. Tapi tidak apa. Kalian itu berliterasi itu tidak hanya dari buku dek. Kalian melihat YouTube tutorial-tutorial itu juga termasuk literasi. Jadi literasi itu ada literasi cetak melalui buku, ada juga literasi digital. Itu melalui bisa internet, bisa YouTube atau bisa banyak hal yang kita akses dari internet gitu. Bisa dipahami? Insya Allah, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Andre. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Firda. Mungkin bagi adik-adik yang ingin bertanya soal pemaparan tadi, saya persilahkan. Ono gak sing kepengin ditakonke? Nah ora ono, gendian sing ditakoni sampean ya, Bu. Mungkin soal tadi program di Perpuskes yang Mbak Firda kembangkan, tadi kan ada beberapa yang jadi kegiatannya ya, termasuk menanam sayur, terus rebana, juga silat. Itu berawal dari kalau kita kan sistemnya TBM ya. Kalau kita itu sistemnya kan TBM. Kalau di Mbak Firda itu kan Perpuskes. Jadi Perpuskes ini yang mengelola itu di bawah Karang Taruna atau gimana? Baik, terima kasih. Karena moderatornya yang tanya sendiri ini, wah gimana ini adik-adiknya, tidak apa-apa, santai saja. Mungkin saya masih dianggap setan kali ya, jadi tidak takut ya. Jangan, santai saja. Nah, jadi gini, Mas Andre tadi bertanya, apakah mak bendunduk kita jadi Perpusdes atau merangkak dulu dari awal gitu ya. Nah, ceritain dulu. Jadi perpustakaan itu berdiri tahun 2014. Bukan berdiri, mulai dirancang itu oleh ibu-ibu PKK justru. Jadi tiap ada posyandu, mereka bawa buku. Ibu-ibu yang nganterin anak-anaknya itu disuruh baca. Nanti besoknya kalau ada peningkatan, misal baca tentang masakan, nanti ibu-ibu PKK nanti direalisasikan masa ini, masa itu, buat ini, buat itu, gitu. Nah kemudian dari ibu-ibu PKK tersebut berarti kan mereka mengembangkan TBM. Jadi TBM itu realisasinya itu bisa melalui sudut baca, omah buku, atau melalui pojok literasi gitu. Jadi tarafnya masih yang kecil. Nah dari ibu-ibu PKK tersebut kemudian didukung oleh Karang Taruna. Oleh Karang Taruna mereka berdua berkolaborasi, akhirnya diaminkan oleh
pemerintah desa. Terus kemudian dibuatlah perpustakaan itu tahun 2015. Itu disahkan tahun 2015 perpustakaan itu. Kemudian barulah ada pengelola perpustakaan yang mulai aktif sampai tahun 2018 kita dihadapkan lomba kecamatan, kita juara 1. Terus 2019 kita dihadapkan lomba kabupaten, kita nomor 1. 2020 kita dihadapkan provinsi nomor 1, sampai di mulai 2017 sampai di tahun 2020 kita dihadapkan nasional itu baru mendapatkan juara 2. Kok enggak juara 1 gimana Mbak? Karena lawan kita dari Kalimantan Selatan kalau tidak salah, yang mana alamnya di sana itu lebih berkembang daripada di desa saya gitu. Jadi awalnya dari TPM memang, dari ibu-ibu PKK. Kalau dari karakternya malah bagus deh, malah lebih bagus karena apa? Pemikiran pemuda itu lebih 10 kali lipatnya lebih cemerlang daripada yang sudah berumah tangga, itu lebih cemerlang. Jadi ayo sama-sama kita mendirikan TBM, sama-sama menggerakkan literasi di desa Ngagel. Kita tidak memikirkan ini biar dapat 50 juta ya Mbak ya, kayak desa cuma jangan memikirkan itu. Nanti insya Allah manfaatnya itu bakal banyak sekali gitu. Begitu Mas Andre. Ya, ada yang ditanyakan lagi. Ayo adik-adik, mungkin bagi yang laki-laki itu, ayo mungkin bagi yang laki-laki ingin bertanya. Masnya mana saja? Ayo tanya Mas, mumpung saya masih di sini belum pulang. Nanti kalau kangen bingung, kok enggak bakal kangen, enggak kenal ya Mas ya. Ayo Dek Izun, Dek Via, Dek siapa lagi itu, semuanya boleh bertanya. Mungkin mau tanya. Satu-satu enggak apa-apa, enggak dinilai. Ini maju ke dunia cerita kawan. Iya, paksa ya. Ayo, sungguh takon. Jika ya dia Mas Juna aja iku mau takon. Kopi gratis. Oh iya, iku ana sing tekone. Ya, ini perwakilan ini ikan kelompok-kelompok sih. Perwakilan. Per kelompok, ayo perwakilan takon. Bebas. Mungkin tidak apa-apa, tidak usah takut. gak harus apa yang disampaikan Mbak Firda mau. Ya Allah ya Mbak. Iya boleh, tentang sastra boleh, Oh. tentang apa boleh Mas ya. Boleh. Kalau takut sama saya tak ada pesanan nih. Guys. Ayo, Mas iku. Ayo Pak. Iki omahmu kembang ra? Oh lah. Ketok kaya wong kembang ngono. Oh iya, iku mau dicatat kok. Apa sing pengen ditakonke? Silakan. Mbak Firda selo ning ngene. Ki. Ayo. Nah, iku bakalan ketok. Ora. Tak salah kabehmu. Saya mau tanya, Mas Seguri. bisa ini? Bisa rebahan enggak? Oh, mau ana nadiku mau ya? Nadiku, rebahan di hatiku. Kalau di sini kelihatannya itu rebahan di hatiku, Mbak. Ayo. Yang penting enggak masnya di hatiku. Bahaya itu. Oh, wis. Iya dong. Iku seguri ya, sekarang biasanya takon kok. Sisi. Apa Wahyu, ayo Wahyu. Mbak Risa mungkin mau tanya? Mbak Risa tanya enggak? Tanya cara merawat ikan yang baik dengan bebek. Oh, jawab langsung ya? Iya, dijawab berkeliwat langsung. Ayo silakan bertanya. Adik ini pengen tanya tapi minggir-minggir. Ingat ayo wong deh. Yo karo sapa kowe? Tahu cowoknya yang gini. Ayo mboten. Ayo takon ah. Itu Oh iki. Ya tepuk tangan untuk siapa? Siapa? Riana.
Manfaat Budidaya. Oke. Ya, manfaat melakukan budidaya tadi kan ada budidaya milea ya Mbak. Ya. Mi-nya itu gurami, Gurami. le-nya lele, A-nya ayam. Nila. Oh, nila. Hanya bila pakai sungai mati ya mas. Itu kan digopangan lele kayak iki Mbak. Ayamnya digopangan lele. Oke. Sia-sia nanti. Ayo. Baik, Jawab. tadi siapa namanya? Riana. Terima kasih, beri tepuk tangan yang meriah buat Riana. Ya, terima kasih semuanya. Jadi apa sih Mbak manfaatnya budidaya? Nah, kita melakukan budidaya itu perlu adanya modal, itu pasti ya. Nah, kemudian apa manfaatnya? Ketika budidaya yang kita budidayakan itu berkembang, yang pertama kita mendapatkan ilmunya bagaimana cara berbudidaya, itu pasti. Yang kedua, kalau sudah berkembang berarti kita mendapatkan keuntungan. Misalnya tadi saya di perpustakaan saya ada budidaya sayuran, ada budidaya yang jagung, kemudian ketela, ikan-ikanan tadi. Nah, ketika musim panen ikan itu kami jual, tidak dimakan sendiri. Kalau dimakan pengelolanya sendiri ya ini ya blended. Kalau di sini blended itu apa? Iya, blenger. Nah, blenger ikan. Nah, akhirnya ikan-ikan tersebut kita carikan pengepul, kemudian dijual ke mereka. Itu manfaat budidaya. Itu bisa dipahami. Pun kalau kalian mau membudidayakan paling gampang di sini jamur ya Mas ya, yang katanya terkenal ya. Iya, jamur. Yang katanya benefit itu keuntungannya banyak katanya. Saya belum pernah mencoba jamur. Yang pernah dicoba itu baru rosella, yang baru di tempatnya saya. Ada juga di tempatnya saya itu kita nanam tomat, nanam cabai, nanam terong, nanam sayur-sayuran itu, dan itu pun kita jual semua. Ya kita berbagi sedikit sama pengelola paling dapat berapa kilo. Nah itu manfaatnya begitu, bisa dipahami Dik Riana. Nah terus cara membudidayakannya gimana Mbak? Kita kan tidak tahu ilmunya. Yang pertama kita bisa membaca buku. Makanya tadi kita membuka buku dulu, kemudian membaca, pintar dari buku tersebut baru berkarya. Kalau tidak yakin bisa ditanyakan ke budidaya langsung yang orang membudidaya tersebut. Kita juga begitu. Kita membaca buku, terus membaca buku kita penerapan ini kan kita nggak tahu kontur tanah dari situ kan kita nggak tahu bagaimana. Kita juga sharing ke yang berbudidaya di daerah sana gitu. Ada yang mau tanya lagi? Ayo, tanya lagi. Izun ini kan kayaknya Coba. mau tanya ini. Izun yang? Yang pink. Oh, yang pink ini. Ayo, silakan. Ayo Kalau nggak mau. apa. Masnya yang belakang. Oke, Pokoknya silakan deh. Yuk. Nama? Kayak laporan saya. Salsabila ini dulu ya. Makasih. Ini kan literasi. Ini kan literasi. Kenapa ada rebana segala? Apa hubungannya rebana dengan literasi? Ya, terima kasih dari Mbak Salsabila. Jadi pertanyaannya tadi itu ini kan membahas soal literasi. Jadi toh di sini juga literasi juga. Apa sih hubungannya literasi sama kegiatan-kegiatan yang ada tadi, salah satunya seperti rebana. Nah, mungkin bisa dijawab sama Mbak Firda. Baik, terima kasih Mas Andre dan Dik Salsabila. Nah, jadi benar nggak Salsabila? Betul. Jadi apa sih Mbak? Wong kita ini kaitannya sama literasi kok bisa sampai rebana? Emang rebana kita pakai buku gitu ya? Nah, jadi
kalau dulu literasi memang tidak sampai pada inklusi. Inklusi itu baru dikeluarkan oleh Perpusnas itu sekitar 5 tahunan ini, baru dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Kenapa harus ada inklusi? Ketika kita membaca buku, setelah itu kita mengetahui informasinya nggak otomatis. Nah, kebanyakan dari orang setelah mengetahui informasinya direalisasikan tidak? Iya tidak? Iya atau tidak? Iya apa enggak? Kita kali gitu. Nih, saya contohkan ketika kalian membaca majalah yang isinya tentang resep membuat cilok. Kalau makanan gercep ya. Iya, iya ya. Oke, ya. Nah, jadi ketika kita membaca resep-resep di buku resep-resep, mungkin cuma satu saja yang yang direalisasikan, atau cuma berapa aja yang direalisasikan. Nah, itulah yang dinamakan inklusi ketika kita membaca buku. Jadi tidak hanya berhenti pada, oh saya mendapatkan informasi ini cara membuat cilok, tanpa kita merealisasikannya secara langsung. Jadi orang tuh jangan pinter berteori, gitu ya biasanya ya. Jadi ojo pinter berteori, tapi praktekmu endi, pengalamanmu mana, begitu biasanya gitu. Nah, kemudian apa kaitannya sih mbak literasi sama rebana diatiku atau rebana tadi? Nah, jadi di desa saya itu masih desa yang lingkupnya itu muslim banget. Pesantren di sana banyak. Dan, Kota Wali ya. oh ya, karena kota wali. Karena kota wali, jadi di sana memang yang diangkat itu adalah basic-basic dari agama, mungkin tidak jauh berbeda dengan daerah sini mungkin. Nah, ketika kita mengembangkan inklusi, jangan sampai kita keluar dari apa yang ada di desa tersebut. Misalnya di desa saya itu desa yang penuh dengan pertanian. Kita memaksakan nanam stroberi di situ, janji mati nggak bakal bisa ini keluar stroberinya, begitu. Jadi ketika kita mau berinklusi, kita juga beradaptasi dengan masyarakat. Contohnya tadi rebana, karena rebana di desa saya itu cukup menarik untuk anak-anak dan cukup dibayar juga lumayan di sana kalau bisa rebananan. Ada nganten, ada rebananya, ada puputan, tahu puputan? Udah ada. Puputan itu 7 harian anak itu loh kalau habis lahiran. Nah, itu masalah kanan ya kalau di sini ya. Nah itu di sana itu rebananan satu tim itu bayarannya itu cukup lumayan, ya cukup lumayan begitu. Nah makanya di sana itu cukup menarik rebana. Nah kemudian kaitannya dengan buku. Nah ketika mau belajar rebana, yang melatih ini dia tidak hanya berpatokan pada not ya, biasanya not rebana ya. Apa ketukan ya mas ya? Ya ketukan. Nah ketukan itu saja bisa divariasikan. Nah, divariasikannya dari mana? Dari berliterasi, berselancar melalui internet, atau membaca buku-buku yang berkaitan dengan rebana. Nah, begitu. Jadi dari kita membaca buku tentang rebana, kita berselancar melalui internet, YouTube, ataupun artikel-artikel yang berkaitan dengan rebana, itu kemudian diterapkan ke anak-anak yang ada di desa yang mengikuti pelatihan rebana, begitu. Begitu di Salsabila. Ya, cukup jelas. Oh, cukup jelas. Mungkin bisa ditanyakan lagi. Bisa, ya tanya Jadi lagi. mungkin gini, tadi inklusi kan motonya itu buka, baca, pintar, dan berkarya. Jadi pada inti akhirnya itu, misal kita membaca buku-buku tentang memasak, lalu kita mengembangkan masakan itu menjadi UMKM seperti itu juga ya Mbak. Oh ya. Iya, benar yang disampaikan oleh Mas Andre. Oke. Barangkali di sini adik-adik kita semua suka buat cilok mbak. Kapan-kapan kita buat cilok gak dijual di sini yang paling ramai biasanya daerah mana? Alun-alun kayu. Tapi jauh ya. Ada Taman Eden kan baru Mbak. Oh, nah itu bisa dimanfaatkan. Gitu. Ada yang tahu Taman Eden apa itu? Iya itu. Di sini ya, di sini itu paling ada unik Mbak. Jadi tamannya itu di depan kuburan.
Di depan rumah Rame. masa depan rame. Pilih itu pilih omah calon omah gitu ya. Milih-milih bisa yang mana bagaimana. Sambil bermain sambil pilih omah. Nah baik, ada yang mau tanya lagi tidak? Harusnya ada ya. Yang sini tadi kelompoknya udah, yang sini udah. Yang belakang itu kok delik. Yang belakang Ayo. mana suaranya? Yang belakang. Ayo lanangnya, mosok kalah karo wedoke. Ayo sih. Mungkin dari yang belakang ini kan belum ya. Ayo. Nggak apa-apa, di sini. Di sini kita konsepnya ngobrol bersama. Jadi berbagi apa yang kita ingin tanyakan juga. Kebetulan Mbak Firda mempunyai pengalaman di situ. Mbak Firda nanti nge-share. Jadi nggak usah malu. Ya anggap aja semua di sini teman. Ayo. Siapa? Itu yang ujung. Hah? Nanti. Oke. Oh, dari sini lagi malah. Oh, berarti siap-siap saya dulu ya. Monggo, ayo. Maju. Nggak apa-apa. Kau gak apa kok di ilmu sing kapan? Sana juga nggak apa-apa, tapi nggak cukup. Yuk, perkenalan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatul Munasifah. Dipanggilnya Rika. Di sini saya mau tanya, apakah kegiatan inklusi itu seperti yang Mbak Firda tadi, hanya seperti yang Mbak Firda tadi jawab, seperti budaya dan lain-lain? Terus, apakah ada kegiatan inklusi yang berbau literasi data? Sama-sama, tepuk tangannya untuk Mbak Rika. Hafal ya Mbak pertanyaannya? Oke, langsung ditanggapi saja. Baik, terima kasih Dek Rika, Dek ya namanya. Tadi pertanyaannya pertama itu apakah kegiatan inklusi cuma itu saja Mbak? Yang disampaikan itu saja dan tadi yang kedua mana lupa ya? Yang kedua Yang apa? kedua kegiatan. Yang berbau literasi banget gitu ya. Saya jawab yang berbau literasi banget dulu ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu muaranya itu berasal dari literasi. Tidak ada yang kita kembangkan secara nggak ada pondasinya, itu nggak ada, semuanya berdasarkan dari buku yang telah dibaca. Nah kegiatan yang berbau literasi banget itu ada namanya Gokar. Gokar itu gelombang pustaka rakyat. Jadi ada gelombang pustaka rakyat itu yang keliling ke masyarakat itu setiap hari Senin dan Kamis, itu berbeda-beda RT. Nah kemudian kita juga ada pelatihan seperti berpidato, mendongeng itu yang pertama tadi, apakah kegiatannya itu cuma itu saja? Ya, di perpustakaan kami itu kegiatannya hanya ada 11 kegiatan inklusi, dan itu pun sudah sangat berat sekali. Di sini satu aja nggak hanya Mbak. Kalau di sana 11 hanya ya. Oke. Sudah sangat 11 inklusi saja itu sudah sangat berat sekali, walaupun kita ada stakeholdernya, kita ada mitranya, kita dibawahi oleh Perpusda Demak langsung, tapi itu sangat berat bagi kita. Yang pertama berkaitan dengan dana yang kita dapatkan dari desa, itu tidak sinkron dengan kegiatan kita, jadi kita betul-betul harus mencari dana buat kita. Mencarinya bagaimana? Jadi kita ada juga namanya Silola PW. Silola PW itu fasilitasi pengelolaan sampah masing-masing RW. Jadi masyarakat di sana itu diminta untuk mengumpulkan botol-botol plastik di setiap RW-nya. Nanti kita bayar juga mereka, cuma kita
berbagi hasil. Kita dapat 20%, 80%-nya diberikan kepada masyarakat itu. Gitu. Ada 11 deh. Saya lupa, soalnya namanya susah-susah. Ada pengelolaan sampah, ada penanaman sayuran, pengelolaan ikan, kemudian ada rebana, ada menari, ada silat, ada tergoda. Tergoda itu komputer menuju dunia. Jadi di desa saya juga sudah ada pembuat sablon. Itu juga belajar dari perpustakaan, dilatih mendesain, kemudian melalui komputer itu dilatih. Barangkali di sini ada mahasiswa yang memiliki laptop bisa melatih adik-adiknya ini minimal bisa mendesain kartu nama, kemudian atau mendesain yang mudah-mudah dulu gitu. Ada berapa mahasiswa mas di sini di Ngagel? Kalau banyak lebih bagus. Misal ada 10 laptop nih, nanti dijadwalin aja hari ini di Zoom, di Via, di ini. Kita latihan Corel, latihan desain ini gitu. Jadi saya jawab dengan ringkas lagi ya. Di perpustakaan saya ada 11 program dan itu berjalan sesuai koridornya begitu. Oke, jadi inklusi literasi ini sebenarnya programnya apa, ada acuan bakunya dari Perpusda atau disesuaikan dengan wilayah masing-masing? Nah, baik, terima kasih Mas Andre. Jadi kembali lagi, ketika kita mengembangkan sebuah inklusi, tadi kita jangan sampai keluar dari daerah, disesuaikan dengan kapasitas atau kemampuan dari daerah tersebut. Walaupun kita dimonitori langsung oleh perpustakaan daerah. Ya, makasih Mbak Gerda. Ya. Mungkin Mbak Eka cukup jelas dari pertanyaannya jawab. Oke. Yo, mungkin kawan-kawan yang lain ingin bertanya. Ya. Sepakat apa ya? Kalau lagi mandi dengan apa ya? Oke, yuk, kene maju. Perkenalan, nama, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Dwi Andraini dari MLN Syuting. Di sini saya mau bertanya, Mbak. Untuk materi sore hari ini itu belum bisa mengena atau belum bisa berkesan di kami seorang pelajar. Nah, kami menganggap ini itu untuk pengalaman saat dewasa saja, sedangkan kami masih duduk di bangku SMA gitu. Terus untuk saat ini sulit bagi kami untuk mengaplikasikannya. Mungkin Mbak narasumber bisa memberikan paparan kegiatan literasi yang itu dampaknya cukup banyak berdampak langsung bagi kami para pelajar, khususnya yang pelajar literasi seperti itu. Karena menurut saya sendiri kegiatan ini yang Mbak Firda jelaskan itu nanti mengena saat di dewasa saja gitu. Untuk bisa lebih jelasnya yang benar-benar bisa berdampak bagi kami itu apa gitu. Terima kasih. Nabila. Langsung ditanggapi, Mbak? Iya. Oke. Ini pertanyaannya kok benar banget ya? Oh. Belum pernah gitu ya. Jadi di kegiatan inklusi itu memang kegiatan yang cek. Nah, jadi kegiatan inklusi ini dia memang kegiatan yang muaranya itu kegiatan yang agak berat begitu, karena itu sudah masuk ke dalam literasi. Nah, bagi kalian nih, Mbak, terus kiprahnya kita apa nih untuk kegiatan literasi dan inklusinya itu mengena ke kita? Tadi saya sampaikan, mungkin kalau dari kalian kayak Mbak, pokoknya saya mau dampaknya itu udah sampai ke saya nih. Saya kalau bisa jangan jadi pelaku dulu gitu ya. Nah, bisa Mas Bunda mengadakan pelatihan tadi komputer untuk kalian. Mungkin di sini ada beberapa anak yang belum memiliki komputer, bisa nanti dilatih melalui pelatihan yang ada di sini gitu.
misal mendesain apa atau yang sekiranya itu lebih mudah terlebih dahulu begitu. Nah kemudian untuk kalian untuk tingkatan MA yang saya jelaskan tadi, saya lepas ini tuh memang agak susah karena tingkatan inklusi itu yang melakukan itu memang banyak yang di dewasa. Kaitannya kalian itu kan berarti ke Karang Taruna ya, semuanya ke Karang Taruna tidak ikut. Nah dan kegiatan itu memang kegiatan yang bukan kegiatan yang hanya untuk melibatkan diri kita sendiri, itu tidak, tapi kalau bisa sudah mempengaruhi orang lain. Nah makanya tadi saya contohkan yang pertama, mungkin barangkali dari kalian itu suka menulis, kemudian menciptakan sebuah karya sastra, itu sudah termasuk inklusi. Nanti sastranya kita dibaca oleh orang, itu juga termasuk inklusi. Misalnya Dek Nadila tadi, saya suka menulis mbak puisi tapi bahasa saya masih amburadul nih. Tulis saja dulu, sehari sekali. Nanti sampailah banyak karya dan bisa dikonsultasikan ke Mas Juna. Nah itu yang tarafnya pelajar ya. Kemudian kalau misalnya tingkatannya lebih naik lagi nih, tadi membantu memberikan les kepada anak-anak, itu berarti kalian sebagai pelaku ya, atau penolong inklusi begitu ya. Tapi kalau ingin berdampak ke kalian, tadi silakan kalian menulis, itu yang paling mudah. Kemudian apa lagi tadi? Mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Mas Juna, atau mengikuti kajian-kajian budaya seperti ini begitu. Itulah dampak dari inklusi. Jadi jangan bayangannya itu kita mah mikir budidaya gak bakal nyampe mbak, kita masih MA, masih SMA gak bakal nyampe kita mikir sampai budidaya, apalagi sampai UMKM, PIRT, izin halal, izin BPOM, kita memang gak bakal sampai. Benar, saya aja gak bakal nyampe kalau gak dikasih tahu gitu. Nah jadi ringan-ringan saja dulu menulis. Nanti kalau nggak paham bahasanya ditata Mas Juna, lomba menulis puisi, cerpen atau apa pun. Mudah sekali. Hadiahnya juga lumayan, sangat lumayan. Gitu. Bisa dipahami Dek Nadila. Kalau belum berkesan, ngomong saja nanti tak buat berkesan lagi. Duit mas, oh punya, oh duit mas mbak. Masya Allah. Jadi mungkin yang ingin dicoba disampaikan sama Mbak Nadila itu kan kita ini masih tarafnya di lingkungan sekolah ya, sedangkan tadi pembahasan kita pemberdayaan masyarakat. Iya, berat ya. Iya. Oh iya. Jadi mungkin yang terakhir disampaikan itu bisa kita lakukan ajar les, mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelatihan. Kita nggak harus langsung terjun ke masyarakat dulu, tapi mendidik atau membangun karakter diri dulu ya. Iya betul. Ya Betul. itu. Barangkali nanti hasil karya kita bakal digunakan oleh masyarakat suatu saat nanti. Dan sebenarnya kalau di Kobar ini juga ada kegiatan semacam itu yang mungkin bisa disampaikan sampai Mas Juna, tambah sedikit lah. Oke, terima kasih. Oke, sebenarnya tadi itu beberapa bengeng. Inklusi yang kami lakukan sebenarnya itu entah itu bahasa saja yang memang berbeda. Kami sudah melakukan setaraf enggak pemberdayaan ya. Itu ada ember juga sebenarnya ingin untuk dibudidayakan juga. Ada beberapa alat hidroponik itu nanti juga akan diberdayakan. Nah, yang tarafnya tadi masih alia, tidak mungkin misalkan di pemberdayaan di kami sendiri teman-teman itu bisa saya kenalkan bahwa kegiatan Patra itu sebenarnya ini adalah bagian dari inklusi kita. Jadi setelah kita membaca Mbak Firda punya pengalaman, akhirnya disampaikan, itu juga inklusi. Nah imbasnya saat ini kan kalian dapat imbasnya, maksudnya dapat manfaatnya. Kemudian ada juga di Patra itu ada dokumenter, latihan buat dokumenter. Yang kemarin ada beberapa dari PPNU yang juga membuat
yang juara malah kayu. Itu juga buatnya di sini. Yang di Koserti juga ya, buat juga di sini. Nah, mereka konsultasi juga, itu bagian dari dokumenter. Ya, itu di dokumenter. Kemudian di pasar gratis sebenarnya itu di sana ada juga kegiatan inklusi, karena di sana ada lapak baca keliling. Di lapak baca keliling itu, setiap ada lapak baca keliling yang di pasar gratis itu juga ada inklusi. Kita mengajar. Jadi di sana kemudian ada anak-anak kecil, kita ajar mewarnai, kita ajar berbicara di depan umum, kita ajar mentalnya dan sebagainya. Jadi itu juga bagian dari inklusi yang sedang kami lakukan, mengajar. Kemudian beberapa hari ini ada anak-anak yang loro bungkus rokok ini. Tapi loro bungkus rokok akhirnya tak arahno, tak kon juga buku, baca buku. Itu juga bagian dari inklusi. Jadi banyak hal yang bisa, mungkin ini sebagian besar LPS ya, yang bisa dilakukan, termasuk pers, lembaga pers siswa ya, itu bisa juga dilakukan. Kemudian nanti seperti tanggal 9 ya, hari Kamis ini sekaligus tak informasikan ke teman-teman LPS. Tanggal 9 nanti mulai jam 1 itu ada lapak baca se-FTBM Pati. Jadi ada lapak baca di sana, kita ketemu komunitas pegiat literasi. Kemudian ada rangkaiannya juga, ada kebudayaan Lamporan namanya, kemudian malamnya ada teater dan performing art. Nanti di sana juga ada. Nah, mungkin tidak semua bisa, ini tak informasikan saja. Misalkan beberapa dari kalian nanti misalkan setelah mengikuti kegiatan hari Kamis itu pulang kemudian didiskusikan. Nah, gitu itu. Misalkan, nah di sini juga ada nulis bareng. Salah satu Mas Niska itu juga nulis bareng di sini. Jadi nulis soal puisi, baru puisi. Kemudian di Selasa yang tidak sore seperti ini itu ada diskusi. Jadi diskusi itu juga membicarakan soal isi buku, tapi masih dalam tahap pemikiran, tidak langsung terjun, karena yang didiskusikan ya pemikiran-pemikiran. Untuk apa? Untuk melatih pola pikir kita, ngambil keputusan tepat. Kemudian kita juga perspektif atau sudut pandang kita melihat sesuatu itu tidak hanya satu, tapi banyak hal, karena kita ada dalam lingkaran diskusi, sudah terbiasa untuk mendengar pendapat dan menyampaikan pendapat seperti itu. Itu juga yang sedang dilakukan. Nah, teman-teman dari mulai tahun 2020 itu sudah tak korek terus itu ya, teman-teman LPS itu nggak cuma LPS sih, dari mana saja sekolahan memang tak ajak gitu, tak ajak untuk kita berinklusi itu. Entah waktu itu belum booming ya inklusi, ya mau tak ajak tak ajak nulis, tak ajak kirim apa, tak ajak diskusi, tak ajak apa. Nah, beberapa di pasar gratis itu kalian bisa jadi volunteer. Sebenarnya di pasar gratis bisa jadi volunteer di pasar gratis, entah mulai dari sayuran dan sebagainya, atau mungkin bisa jadi volunteer ngajari bocah-bocah di daerah tersebut. Itu bisa. Itu juga bagian dari inklusi kayak gitu. Itu ya teman-teman. Mungkin ada yang tanya langsung terkait kegiatan kami tadi. Kan itu kegiatan di sana ya, karena itu perpustakaan desa. Ini hanya tarafnya komunitas atau mungkin TBM, Taman Bacaan Masyarakat. Nah, itu seperti itu. Mungkin ada yang tanya atau mungkin penasaran dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita bersama lakukan, atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, misalnya dia enak ini gitu. Karena kami sebenarnya ini kan kebetulan base campnya Patra itu ada di desa Ngagel. Makanya kenapa yang diajakin dong desa Ngagel, berdampak gak sih di desa Ngagel? Kan skupnya baru di desa. Tapi yang literasi Patra yang pasar gratis itu sepati. Jadi udah di sekoli loh, sudah
ke sanggar, kemudian kita berdialog di sana, tukar informasi, sharing dan sebagainya. Mosok nih daerah DW tidak kan gitu. Nah ini bagian upaya kami semua yang ada di literasi Patra itu untuk berinklusi. Ya tarafnya baru menyebarkan, nggak pemberdayaan. Mau dijak diskusi mau ngomong tok itu aja belum berani kan. Bertanya misalnya, kemudian dijak pemberdayaan, tidak malah anak itu. Mau segampang ngomong gitu, segampang ngomong, segampang teko, kopi disediakan. Itu nggak ada dan nggak begitu. Wah ini kono gini. Itu nggak seperti itu. Baru ada pendekatan saya ke pembina teman-teman itu. Kalau enggak kan mungkin enggak kan gitu. Nah itu bisa tak sampaikan seperti itu karena beberapa sekolah-sekolah itu selain enggak nembusi ke pembinanya ya enggak teko. Nah itu bagian-bagian dari apa yang sudah kami lakukan dan teman-teman bisa ikut. Ini enggak menutup kemungkinan untuk teman-teman bisa gabung. Jadi literasi Patra itu terbuka untuk kita belajar bersama. Kalau kalian nggak hadir kan nggak ketemu sama Mbak Firda yang punya pengalaman seperti ini. Nah makanya tanpa diminta atau dikomandoi oleh pembina mungkin mewakili diri sendiri di tempat itu kok ada sesuatu yang mungkin baik, bisa dikatakan itu baik, bisa berimbas pada diri sendiri, ya nggak usah gue ngenteni gue ngenteni ini nggak usah gitu. Jadi langsung saja itu juga ini di sini kegiatan kami lakukan dengan sukarela. Mas Andri seperti ini juga dengan sukarela. Dan kami tentunya gini nyapun gini juga sukarela. Jadi bagaimana cara kita untuk berkembang, bertumbuh bersama. Misalnya ada yang suka nulis puisi, tak tantang ayo nulis puisi. Sampai kapan? Sampai piye nulis puisi ini? Gitu. Nah yang sudah-sudah itu di gedor-gedor puisi ini, wah kok ini kurang ini balik ini meneh dan sebagainya. Itu bukan hanya saya, maksudnya aku yang nulis, ya dicerca juga. Karena di sini nulis bareng. Nanti setelah puisi ada satu bulan sekali itu kita akan datang ke penulis. Kenalan semua penulisnya, kita berkeliling 1 bulan sekali, sowan ke sana, minimal untuk buku gratis, dibanding bukunya, terus dikasih sepeda dan sebagainya. Mungkin cukup itu. Nanti misalkan ada yang pengen jadi volunteer pasar gratis kah, atau mungkin untuk menyiapkan diskusi seperti ini kah, atau mungkin yang lain, itu bisa hubungi nomornya Mas Andri. Nanti dikasih nomornya Mas Andri, di share ya. Itu terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, berhubung jamnya sudah jam 5 lewat, saya buka satu sesi pertanyaan lagi. Mungkin kalau dari kawan-kawan ada bertanya, silakan. Ayo. Oh iya. Nanggepi dari siapa, Mbak Dila? Ya, cukup jelas atau masih kurang kena? Kurang? Oh, cukup. Ayo, kalau ada yang bertanya silakan. Kalau nggak ada ya saya cukupkan. Oh gitu, closing ya. Ya mungkin saya mau menanggapi itu sedikit tadi ya, dari pertanyaan Mbak Dila. Itu kan tadi dari kita menjelaskan kan kiprah kita di masyarakat, sedangkan mereka kan masih di lingkungan sekolah. Jadi kalau saya nangkapnya seperti ini, kita di sini itu belajar bersama istilahnya. Jadi mungkin cara belajar kita ya sama-sama belajar, tapi cara belajar kita itu berbeda seperti di sekolah sama di sini. Di sini agak tidak formal, kalau di sekolah kan formal. Terus yang kedua itu ya mungkin agak membingungkan, banyak yang membingungkan setiap acara kita di sini. Soalnya kita enggak, kalau belajar kita seperti ini itu kalau dianalogikan atau dikiaskan itu seperti kita itu memberi kalian itu beras gampangannya, pakai beras gue, tapi beras ini kok mbok olah apa jadi sego, apa jadi utuk-utuk, apa jadi lepet, itu terserah di kalian. Jadi di kalian sendiri yang nanti yang mencocokkan iki
iki tangguh, iki oga. Jadi di sini semua ada. Kita hanya memberi bahan mentah ke kalian, nanti kalian mengolahnya menjadi apa itu terserah di kalian. Jadi agak membingungkan mungkin, nggak ada fokusnya harus seperti ini. Kue kudu ngene, nggak ada di sini. Kita nggak harus dipaksakan untuk menjadi kue kudu kayak ngene, kayak kudu nulis, kudu ngene enggak. Semua di sini berkembang. Kita hanya memberikan bahan bakunya. Nanti kalian olah menjadi apa yaitu tergantung kalian sendiri. Ya kurang lebihnya saya berikan kepada Mbak Firda untuk closing statement. Setelah itu kita tutup dengan akustikan. Ya, assalamualaikum. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Mas Dino dan juga Mas Andre. Memang tadi yang saya sampaikan itu lebih condong ke masyarakat, tapi barangkali itu bisa menjadi ilmu untuk kalian semuanya. Tapi bisa dipilah-pilih beberapa inklusi yang cocok untuk kalian. Tadi sudah disampaikan Mas Dino juga bahwa ada volunteer itu relawan. Silakan kalian jajaki, cari pengalaman ke arah sana. Itu sudah dapat dikatakan sebagai inklusi. Atau kalian bisa menyumbangkan membaca puisi di sana juga ada Mas ya. Nah, membaca puisi di sana, melatih membuat puisi itu sudah termasuk ke inklusi. Jangan pikir yang berat-berat dulu, jangan. Nah, silakan nanti kalau ada beberapa hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan inklusi lebih jauh, silakan hubungi saya. Barangkali nanti kalian turun ke Karang Taruna dan diberikan tugas seperti itu, silakan tanyakan ke saya, sangat diperbolehkan. Nomor saya di Mas Juna, bisa menghubungi Mas Juna. Saya mau tanya ke Dek Nadila. Dek Nadila ini pimpinan redaksi, pimpinan umum. Yang pimpinan redaksinya siapa? Oh enggak, pantas ya. Pantas pertanyaannya sampai segitu karena saya juga pernah di jurnalistik dulu. Nah baik, terima kasih dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang baik atau salah untuk kalian atau miskomunikasi untuk kalian. Dimaafkan. Salam kenal untuk semuanya ya. Ingat-ingat wajah saya, barangkali bertemu di jalan kita saling bersua, nanti boleh saling tegur sapa pada saya begitu. Ingat nama saya. Ya, terima kasih semuanya untuk sore hari ini. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti tak share karena tadi saya membawa acara ya teman-teman. Kita cukupkan acara pada sore hari ini. Nantikan lagi di Selasa 2 minggu lagi. Nanti kita akan ketemu sama teman-teman LPM Analisa, lembaga pers mahasiswa di IMAFA. Nanti mungkin bisa saling sharing gitu teman-teman terkait jurnalistik teman-teman yang ada di LPM Analisa. Itu dari saya sebagai pembawa acara. Mohon maaf apabila ada suguhan. Enggak ada suguhannya ya, enggak ada suguhannya. Ada kopi itu, bisa diambil di sana kopinya, ngiling dewe gratis. Kemudian nanti jangan lupa foto-foto ya, itu dari teman-teman. Jangan pulang dulu, ini disaksikan ada persembahan dari Mas Andre dan Mas Hendrik itu ya. Terima kasih banyak. Apabila ada salah-salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.